Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, siang ini insyaallah taala akan kita bahas tentang tauladan. Saya yakin antum tahu siapa tauladan kita. Dia adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang lain? Tidak ada. Seandainya ada yang lain, itu karena mencontoh beliau. Maka jika ada tauladan yang lain selain beliau, maka diragukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Misalnya kita punya guru, kita jadikan guru kita ini toladan kita. Apapun gaya beliau kita ikuti, apapun cara wudu beliau kita ikuti, apapun akhlak beliau kita ikuti, cara sholat, cara wudu, cara manasik haji, semuanya kita mengikuti beliau, guru kita. Betulkah? Tidak betul. Berarti ini menyaingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada seorang manusia pun, sekaliber Imam Syafi'i, sekaliber Imam Bukhari, bahkan sekaliber Abu Bakar dan Umar, menyaingi ketauladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Haram. Ya. Kecuali sekedar memberi semangat. Nah, ini boleh. Bukan tolak ukur sebuah kebenaran. Sekedar memberi semangat. Dengan melihat kedermawanan Pak Fulan, maka kebakilan saya jadi hilang. Saya melihat Pak Fulan ini sedekah di mana-mana, bangun masjid di mana-mana, mempunyai anak asuh ratusan misalnya. Sementara saya satu pun tidak punya anak asuh. Sementara saya tidak pernah berderma. Timbul semangat saya ingin mencontoh Pak Fulan ini. Bolehkah? Boleh. Karena dermawan, berderma, itu semua orang tahu baik. Yang tidak boleh adalah karena saya cinta, simpati, salut kepada Pak Fulan, maka seluruh akhlak saya mengikuti Pak Fulan, penampilan saya mengikuti Pak Fulan, cara wudu, cara sholat, manasik haji mengikuti Pak Fulan. Ini tidak boleh. Ya, kan kita bukan anak kecil. Kalau anak kecil tentu begitu. Anak kecil itu jadi ahlu sunnah apa ahli bid'ah, tergantung siapa. Anak kecil, iya tergantung yang didik, tergantung sekolahannya, sekolah di mana. Sekolah di sekolahan ahlul bidah, ya jadi dia melakukan berbagai macam bid'ah. Sekolah di ahlus sunnah, yang ngikutin, namanya anak-anak. Dari kecil sama gurunya disuruh jangan pakaian isbal ya, pakai jilbab yang rapat ya, namanya anak-anak. Nih. Tahlilan ya, muludan ya, anak-anak. Mosok kita sama kayak anak-anak?
Maka jangan, ya. Tauladan kita, panutan kita, barometer kebenaran adalah Nabi Muhammad SAW. Mencontoh beliau benar, tidak mencontoh beliau salah. Ya. Saya ingin memberi semangat kepada antum semua, dan tentu kepada saya juga, untuk semakin gigih mencontoh Nabi. Kenapa Nabi mesti dicontoh? Saya kira jawabannya kita tahu. Hanya mari kita bersemangat untuk mencontoh beliau. Apa yang membuat kita lebih semangat mencontoh beliau? Salah satunya adalah firman Allah Rabbul Alamin dalam suratul Najm, wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Siapa yang memahami ayat ini lalu dia males-malesan mencontoh Nabi, mengikuti Nabi, menjiplak Nabi, bahasa kasar kita bertaklid buta kepada Nabi, ya, apapun yang dilakukan oleh Nabi. Wa ma yantiku 'anil hawa, kata Allah, ini bukan kata Nabi. Dia Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan hawa, keinginan pribadi, mailul qulub, kecenderungan hati dia, tidak. In huwa illa wahyu yuha, yang keluar dari mulut Muhammad adalah wahyu. Bagaimana orang yang mulutnya ketika mengucapkan sesuatu wahyu, lalu kita tidak jadikan manusia ini sebagai contoh teladan? Imam Syafi'i berkata, dan perkataannya salah. Mungkin apa tidak? Mungkin apa tidak? Mungkin sekali. Imam Bukhari salah, bahkan Abu Bakar dan Umar salah dalam ucapannya. Mungkinkah? Mungkin. Oh, mungkin salah ucap, keseleo lidah? Enggak juga. Salah fatal. Sekelas Abu Bakar dan Umar salah fatal. Salah yang terang benderang. Apa? Beliau berdua mengatakan tidak ada haji tamattu. Apa enggak fatal itu? Oh, mau di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ucapan Abu Bakar dan Umar melarang kaum muslimin berhaji tamattu. Enggak ada haji tamattu. Sekelas Abu Bakar dan Umar. Bagaimana Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Syekh Albani, Syekh bin Bas, guru kita semua? Lebih besar lagi kemungkinan untuk salah. Abu Bakar, Umar saja salah. Yang selalu benar hanya Nabi SAW. Oleh karena itu Nabi memberikan kewajiban kepada sesama muslim untuk saling menasihati, saling mengingatkan, karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Tidak ada orang yang salah, dan ketika salah diingatkan oleh Allah, diluruskan oleh Allah, tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah biarkan keluar ucapan yang jelas salah dari mulut Abu Bakar dan Umar, Allah biarkan. Wahyu sudah putus. Wahyu sudah putus, sudah tidak ada wahyu lagi. Tidak ada orang yang mimpi atau dapat firasat atau dapat ilham atau dengar suara dari langit. Abu Bakar dan Umar mengatakan haji tamattu tidak ada dan ucapan itu salah, nggak ada. Allah biarkan. Maka Allah memberikan hak kepada yang lain untuk mengkritisi Abu Bakar dan Umar. Salah satunya
Ibnu Abbas sampaikan kepada murid-muridnya dari kalangan tabi'in, ucapan Abu Bakar dan Umar bahwa haji tamattu itu tidak ada, salah total, salah yang jelas, salah ya salah. Tidak boleh kita katakan salah, memang salah, tapi kan ini yang ngomong Abu Bakar Umar, ya memang salah sih, tapi gimana, ini yang bicara orang besar, masa nggak kita hargai? Lihat, ini penyakit, ini penyakit manhaj itu seperti itu, tidak berani mengatakan salah. Wajib bagi kita berani mengatakan salah, walaupun keluar dari mulut Abu Bakar dan Umar. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud tampil untuk mengatakan kepada kaum muslimin, terutama murid-muridnya dari kalangan tabi'in, bahwa ucapan Abu Bakar dan Umar ini salah. Karena Nabi jelas-jelas mengatakan, bagi kalian yang tidak membawa hewan kurban, bertamattu'lah. Haji yang paling nikmat tamattu, sesuai dengan namanya, tamatta'a ya tamatta'u tamattu'an, nikmat, bersenang-senang, enak. Coba kiron, ifrat, berat ya, memakai pakaian ihram lama sekali. Tamattu nikmat. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya aku tidak membawa hadyu, hewan kurban, aku akan bertamattu. Seolah Nabi menginginkan tamattu, tapi karena Nabi sudah membawa hewan kurban, tidak boleh tamattu bagi orang yang tidak membawa hewan hadyu. Ya, hadyu ya, bukan kifarat, keliru kalau kifarat. Denda, dam, keliru, bukan dam, tapi hadyu. Ya. Nah, sebagian orang-orang dari kalangan tabi'in masih mempertahankan ucapan Abu Bakar dan Umar. Wahai Ibnu Mas'ud, bagaimana dikatakan Abu Bakar, bagaimana dikatakan haji tamattu itu salah, sementara Abu Bakar dan Umar melarang haji tamattu? Kenapa engkau membolehkan? Kenapa engkau mengatakan haji tamattu itu sunnah Nabi? Abu Bakar dan Umar melarang. Di sini Ibnu Mas'ud marah dengan mengatakan, aku khawatir kalian akan dihujani batu dari langit. Qultu qala Allah wa qala Rasul, qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan kepada kalian, ini kata Allah, ini kata Rasulullah, tapi kalian jawab, ini kata Abu Bakar, ini kata Umar. Ini ucapan yang sangat buruk sekali. Bagaimana kata-kata Allah dan Rasulnya ditinggalkan, lalu berpegang dengan ucapan Abu Bakar dan Umar? Allah murka, bisa-bisa Allah akan timpakan batu dari langit. Ucapan Ibnu Mas'ud yang sangat terkenal. Ya, itu ucapan Abu Bakar dan Umar. Kalau kita pegangi, akan dihujani batu dari langit. Kalau jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, apalagi ucapan kiai kita, guru kita, teman kita, lebih-lebih lagi. Maka siap kita tinggalkan ucapan siapapun kalau itu bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul. Ini berarti menjadikan Nabi sebagai toladan satu-satunya. Ya. Semua yang keluar dari mulut beliau wahyu, dan tidak ada yang seperti ini. Ma kharaja minni illal haq, kata beliau. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali al-haq. Ini beliau nasihati ketika ada orang yang mengkritik temannya. Mungkin yang dikritik ini Abdullah bin Amr bin As dan beberapa sahabat lain yang bisa nulis, tidak seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak bisa menulis. Abu Hurairah mengandalkan hafalan.
Abu Hurairah mengandalkan hafalan. Oleh karena itu Abu Hurairah pernah mengatakan, tidak ada yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi lebih banyak dari aku. Aku kumpulkan 2 karung hadis, wi'ain. Tidak ada yang lebih banyak kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As bisa menulis, aku tidak bisa menulis. Berarti Abu Hurairah mengakui dirinya tidak bisa menulis, tapi mengandalkan hafalan. Nah, ada orang yang mengkritik Abdullah bin Amr bin As. Tidak disebutkan di situ siapa. Jangan engkau tulis yang dari Nabi. Jangan engkau tulis. Nabi kan bisa saja marah. Nabi bisa saja mengucapkan ucapan-ucapan manusia. Manusia kan bisa marah. Marah sama anaknya, marah sama istrinya, ke bawah-bawah, keluar, dan seterusnya. Dinasihati, dikritik. Mendengar ini Nabi mengatakan, terus tulis. Terus tulis. Ma kharaja minni illal haq. Karena tidak keluar dari mulutku ini kecuali al-haq. Tahulah kita dari sini penulisan hadis dimulai sejak kapan? Semenjak Nabi masih hidup. Ini dalil. Ya. Maka keliru orang-orang yang menyebarkan syubhat. Jangan terlalu percaya hadis. Hadis ini ditulis 1 abad setelah Nabi wafat. Maka banyak kekeliruan. Sebagaimana Injil ditulis setelah sekian abad Nabi Isa wafat, maka terjadi banyak kekeliruan. Ini syubhat yang wajib kita tolak. Sabda-sabda Nabi ditulis ketika Nabi masih hidup. Ini salah satu dalil. Banyak dalil lain. Nabi pernah berkhutbah. Khutbah Nabi luar biasa, tidak terlalu panjang, penuh dengan isi. Selesai khutbah, ada orang yang mengatakan, ya Rasul, akan kami bawa khutbahmu ke kaum kami. Kan hari itu belum ada rekaman, ya, tidak seperti sekarang nikmat luar biasa. Berbicara di sini terdengar dari tempat lain, bahkan negara lain. Ini nikmat besar. Mestinya kita syukuri dengan menggunakannya untuk kebaikan demi kebaikan, bukan malah untuk melakukan kemaksiatan. Nah, hari itu tidak ada. Orang ini memohon kepada Nabi, ya Rasul, tolong tuliskan khutbahmu tadi, akan kami bawa ke kaum kami. Kata Nabi, tulis. Beberapa sahabat menuliskan khutbah Nabi, mungkin ringkasannya, ya, intinya, poin-poinnya, lalu dibawa. Apa ini kalau bukan hadis? Ya. Maka jangan kita termakan sebagian orang yang mengatakan, melemparkan syubhat, hadis ditulis 1 abad setelah Nabi wafat. Ini keliru. Hadis baru ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu kan hampir 2 abad setelah Nabi wafat. Yang benar itu jelas salah. Yang benar apa? Yang benar apa? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah itu siapa? Manusia yang terakhir kali nulis hadis. Setelah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi tidak ada lagi. Ya. Ibnu Qayyim. Anda pernah dengar Ibnu Qayyim menulis hadis, meriwayatkan hadis? Rawahu Ibnu Qayyim, rawahu Adz-Dzahabi, rawahu Al-Iraqi, rawahu Ibnu Taimiyah, rawahu Ibnu Katsir. Enggak ada. Sudah tidak ada lagi yang meriwayatkan hadis. Terakhir yang meriwayatkan hadis itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Maka yang ada rawahu Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Nasai, Tirmidzi, dan seterusnya. Yang terakhir, yang pertama siapa? Tadi Abdullah bin Amr bin As, Ali bin Abi Thalib. Ali pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasul, ya Ali, apakah Anda mendapat pesan khusus dari Nabi? Karena kan ada syubhat Rafidhah.
bahwa Ali mendapat wasiat khusus dari Nabi bahwa sepeninggalku yang akan menjadi khalifah pertama kali menggantikan aku adalah Ali bin Abi Thalib. Maka beberapa orang tabayun pada Ali, wahai Ali, betul Rasulullah berpesan khusus kepada engkau, wasiat khusus? Ali menjawab, tidak illa ma baina daffatain, kecuali yang aku tulis ini di antara dua lembaran. Kitab kan dua lembar kan, kiri kanan tutup, kiri kanan tutup. Ini doang yang aku tulis dari Nabi. Berarti Ali nulis hadis sebagaimana Abdullah bin Amr bin As. Ya, maka sekali lagi, orang yang mengatakan bahwa hadis ditulis 1 abad setelah Nabi wafat, ini tidak benar sama sekali. Ya, sangat tidak benar sama sekali. Kita tidak boleh terkena syubhat itu. Kita lanjutkan. Apa yang bisa lebih membuat kita semangat untuk menjadikan beliau sebagai uswah, qudwah? Saya ingatkan antum kepada sebuah peristiwa. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun setelah beliau berdakwah secara terang-terangan. 3 tahun kira-kira beliau berdakwah sembunyi-sembunyi. Setelah itu berdakwah dengan terang-terangan. Dan ketika beliau berdakwah dengan terang-terangan, yang beliau terima adalah cacian, makian, hinaan, dan seterusnya. Maka sedih Nabi. Kaum beliau, orang-orang Quraisy, bukan menerima beliau sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, tetapi malah mengejek beliau, menghina beliau. Maka beliau mengarahkan dakwahnya keluar Mekah. Beliau mencoba dakwah ke mana? Ke Taif. Ke Taif. Antum bisa lihat dari Taif sampai Mekah, ya, tidak terlalu jauh, tidak sejauh dari Mekah ke Madinah, ya kan? Orang-orang Mekah tidak menerima dakwahku, siapa tahu orang-orang Taif. Sampai di Taif, apa yang diterima oleh beliau? Dugaan beliau meleset jauh, sama dengan apa yang beliau alami dari kafir Quraisy. Ditolak, dicaci maki, dihina, bahkan dilempar, diusir. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah dakwah. Siapa yang berdakwah, apalagi mengawali dakwah yang hak di tengah masyarakat yang jahil, kita mendakwahkan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang bid'ah, kita mendakwahkan tauhid di tengah-tengah masyarakat yang syirik, maka wajib bersabar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaji di sini enggak boleh, diusir, pindah masjid sono. Enggak boleh lagi diusir, pindah masjid sini, ya. Sunnatullah, wajib sabar. Tidak boleh ada cacian, makian. Masih mending kita cuman enggak boleh. Rasul dilempar, dicaci maki, dijelek-jelekkan. Ya. Pulanglah Nabi tanpa membawa hasil. Dan kelelahan beliau sekaligus sakit berdarah. Beliau istirahat di dekat pohon anggur. Kita tahu Taif subur, tidak seperti Mekah. Tidak selang lama datang Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memberikan kuasa kepada engkau terhadap siapa?
terhadap malaikat penjaga gunung Taif. Ada gunung, walaupun tidak sebesar gunung-gunung di negeri kita ini, Semeru, ya, Merapi dan seterusnya, tetapi setidaknya gunung, tentu besar. Kata Jibril, Allah memberikan kuasa kepada engkau ya Muhammad terhadap malaikat penjaga gunung. Taulah kita dari sini bahwa seluruh gunung sudah dijaga oleh para malaikat. Ada malaikat-malaikat khusus yang Allah perintahkan untuk menjaga gunung. Oleh karena itu kita tidak usah capek-capek ikut jaga gunung, juru kunci. Sebagaimana di beberapa tempat, Gunung Merapi ada kuncennya, Gunung Semeru ada kuncennya. Nggak perlu. Allah sudah menciptakan malaikat khusus yang jauh lebih kuat dari manusia, dan malaikat itu bertugas sesuai dengan perintah Allah. Kata Allah letuskan, meletus. Kata Allah tahan, tahan. Kata Allah hentikan, hentikan. Ya, tidak ada yang sanggup menahannya. Kalau engkau ya Muhammad menghendaki malaikat penjaga gunung Taif mengangkat gunung itu dan menimpakan ke orang-orang Taif, maka detik ini juga siap dilakukan. Binasa semua itu orang-orang Taif. Coba kalau kita yang jadi nabi, ya, bayangkan kita yang jadi nabi, dengan rasa sakit hati, dengan rasa gerak, kita ajak mereka ke surga, tapi malah mencaci maki kita, menjelek-jelekkan kita, ngatain kita teroris, aliran sesat, dongkol kita, marah kita. Nabi tidak, ya. Nabi mengatakan jangan. Aku berharap orang-orang Islam akan muncul dari mana? Dari sulbi mereka. Mereka tidak beriman hari ini, nggak apa-apa. Anaknya, cucunya, cicitnya, aku berharap mereka semua beriman. Dan harapan Nabi terkabul. Tidak ada orang Taif yang tidak beriman. Ya, tidak lama setelah Nabi wafat, bahkan sebelum Nabi wafat, orang-orang Taif sudah masuk Islam. Ya, berkat kesabaran Nabi SAW. Ditawari untuk mengazab, Nabi tolak. Sementara ada Nabi yang tidak ditawari, malah tidak ditawari, malah minta agar umatnya diazab, walaupun ini tidak tercela, tetap tidak tercela. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh tidak ditawari oleh Allah, wahai Nuh, aku binasakan seluruh umatmu. Tidak. Nabi Nuh sendiri yang meminta, habiskan ya Allah, hancurkan ya Allah. Sebab kalau masih tersisa satu saja, lam yalid illa kafara, mereka akan melahirkan kafir lagi. Habiskan. Ya. Apakah tercela Nabi Nuh? Tentu tidak. Nabi Nuh tidak tercela. Nabi Nuh sudah ratusan tahun berdakwah, siang malam, tidak dapat kecuali 80 orang yang masuk ke kapal itu. 80 orang, 81 dengan beliau. Nabi Muhammad SAW sudah ditawari dan beliau tolak. Inilah Nabi SAW. Bagaimana orang seperti ini kita tidak jadikan contoh teladan? Ya, sementara kita menjadikan contoh teladan manusia-manusia yang tidak ada jaminan dari Allah, salah besar. Ya. Apa salah satu jaminan dari Allah pada Nabi tentang dosa-dosa Nabi? Antum bisa lihat di awal-awal surat Al-Fatah.
Di situ Allah menjamin semua dosa-dosa Nabi akan diampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah siap mengampuni dosa-dosamu ya Muhammad, dosa yang sudah dilakukan dan dosa yang belum dilakukan. Kalau sudah dilakukan sudah lewat, ini belum dilakukan oleh Nabi, Allah sudah siap mengampuni. Nabi belum minum khamr misalnya, ya, seandainya Nabi mau nekat minum khamr, belum minum khamr, Allah sudah ampuni. Seandainya Nabi mau nekat berzina, belum berzina, Nabi sudah diampuni. Nabi nekat mau bohong, belum bohong, Nabi sudah diampuni. Alhamdulillah cuma Nabi, ya. Coba kalau kita dijamin ampun dosa-dosa kita yang belum dilakukan, apa yang terjadi? Ya, alhamdulillah Nabi SAW semakin dijamin ampun, semakin takut beliau, semakin jauh dari dosa. Nabi pernah melihat wanita sekelebat. Sebagai laki-laki normal, ada sesuatu di hati beliau. Kan wanita itu ada di kiri kanan Nabi, di depan Nabi. Ada wanita Yahudi, ada wanita kaum musyrikin. Tentu Nabi tidak berkuasa untuk memaksa mereka nutup aurat pakai jilbab, ya kan? Kan di Madinah itu ada wanita-wanita ahlul kitab Yahudi, ada wanita-wanita kaum musyrikin, ya. Jadi jangan antum sangka di zaman Nabi itu berjilbab semua, rapat semua, apalagi bercadar semua. Tidak. Yang membuka aurat ada, ya. Nah, kecuali setelah Yahudi tersingkir dari Madinah, nah, ini lain lagi. Apalagi di Mekah, luar biasa, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Pulang ke rumah, beliau datangi Zainab, padahal Zainab binti Jahsy, istri beliau, waktu itu sedang ada kesibukan membetulkan pelana kudanya. Lihat Nabi SAW semakin dijamin ampun, semakin menjaga dosa, ya. Bagaimana orang seperti ini kita tidak jadikan contoh teladan? Tidak ada manusia seperti beliau membimbing umat ini, memikirkan umat ini, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Saya nanya, ketika sampai di akhirat, kira-kira tugas Nabi sudah selesai apa belum? Secara taklif sudah selesai. Para nabi, para rasul, dan kita semua manusia melaksanakan kewajiban Allah itu sampai mati. Sudah mati, sudah nggak ada sholat, sudah nggak ada puasa, sudah nggak ada kewajiban, ya kan? Para nabi, para rasul berdakwah sampai kapan? Sampai mati. Sudah mati, sudah tidak berdakwah lagi. Kewajiban itu hanya dipikul ketika masih hidup. Tapi antum lihat Nabi Muhammad SAW ketika sudah di yaumil mahsyar, ketika kiamat sudah terjadi, hari kebangkitan dilakukan oleh Allah Rabbul Alamin, apa yang dilakukan oleh Nabi? Sibuk dari sirat ke mizan, dari mizan ke haud, dari haud ke sirat, dari sirat ke mizan, dari mizan ke haud, sibuk ke sana kemari. Ngapain? Menyelamatkan kita umatnya. Kalau beliau nggak mau tahu, langsung masuk surga, pintu surga sudah siap untuk beliau, bidadari surga, makanan lezat, minuman nikmat,
beliau rasakan, selesai. Emang tugas beliau sudah selesai. Tapi tidak, beliau tahan. Beliau tidak langsung masuk surga. Beliau mondar-mandir dari sirat ke mizan, dari mizan ke haud. Untuk apa? Untuk memikirkan umatnya. Apa yang diucapkan beliau setiap kali umat beliau melewati sirat? Beliau berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Setiap kali ada umat beliau melewati sirat, dan beliau tahu ini umatku, ini umatku. Tahu dari mana? Padahal kan belum pernah melihat. Kalau Abu Bakar beliau tahu, Umar beliau tahu, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Bilal, Abu Hurairah, para sahabat beliau tahu. Kalau saya, antum, si A, si B, si C, kaum muslimin, beliau tahu dari mana? Nah, min atharil wudu, hurran muhajjalin min atharil wudu, dari bekas air wudu yang tentu ada di wajah kita, di tangan kita, di kaki kita, anggota wudu. Dari situ Nabi bisa tahu inilah umatku. Bagaimana seorang muslim yang tidak pernah berwudu? Ya. Beliau tahu ini umatku. Maka beliau mengatakan Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Mestinya terjatuh dia ke jahanam. Berkat doa Nabi, syafaat istilahnya, akhirnya selamat. Mestinya disiksa di neraka 1000 tahun misalnya. Berkat doa Nabi, akhirnya cuman setahun atau 2 tahun. Mestinya disiksa di jahanam dengan siksa yang luar biasa. Berkat doa Nabi, akhirnya ringan. Ringan. Siapa contoh? Siapa contoh? Abu Thalib. Kalau bukan karena syafaat Nabi, Abu Thalib akan disiksa di jahanam dengan siksaan yang luar biasa. Berkat syafaat Nabi, Abu Thalib diperingan siksanya dengan siksa yang paling ringan. Apa? Menginjak bara api. Menginjak bara api. Panas apa tidak? Panas. Ya. Saking panasnya, telapaknya menginjak bara api, otaknya mendidih. Itu otak kan paling jauh dari telapak kaki. Gimana leher, gimana dada, gimana perut, gimana paha, gimana betis. Itu siksa neraka yang paling ringan. Dan dia bilang apa? Abu Thalib bilang apa? Orang yang disiksa di neraka paling ringan, dia bilang apa? Dalam hatinya dia bilang apa? Tidak ada yang disiksa melebihi dahsyatnya siksaku. Tidak ada orang yang disiksa yang lebih dahsyat dari siksaku. Aku ini orang yang di neraka yang paling dahsyat, paling berat, padahal paling ringan. Ya, inilah satu-satunya manusia kafir, satu-satunya non muslim yang dapat syafaat dari Nabi SAW. Selain Abu Thalib tidak ada. Tidak ada non muslim, jangankan non muslim, musyrik, walaupun muslim. Muslim ada yang musyrik enggak? Sholat, puasa, zakat, haji, tapi berbuat syirik, ada apa tidak? Banyak sekali. Banyak sekali. Dapat syafaat? Tidak. Jawaban Nabi atas pertanyaan Abu Hurairah, man as'adun nasi bi syafa'atik. Siapa manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu ya Rasul? Apa jawab Nabi? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas murni dari hatinya, artinya tidak syirik. Maka orang yang berbuat syirik tidak mungkin mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah. Lihat, inilah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliau rela berlarian ke sana kemari, tidak langsung menikmati surga, padahal sudah dipersilahkan, sudah bisa, demi kita umatnya.
Apa iya manusia seperti ini kita biarkan tidak menjadi uswah qudwah? Ya, tentu tidak pantas kita jadikan beliau sebagai uswah qudwah. Caranya ikuti beliau. Lihat hari ini manusia, pantas nggak pantas, wajar nggak wajar, terutama anak muda. Yang penting saya seperti dia. Potongan rambutnya, model pakaiannya, ya, pantas nggak pantas, karena apa? Cinta. Cinta anak-anak muda terhadap pemain bola, para artis, ini itu. Bagaimana Nabi tidak? Dan bagaimana itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memanjangkan jenggot, merapikan kumis, berpakaian tidak isbal, dan seterusnya dan seterusnya. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya itu bukan perintah Nabi, hanya Nabi melakukan saja, tentu kita berhasrat karena kita cinta kepada beliau. Masih ingat Anas bin Malik? Dikisahkan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya, Anas bin Malik paling nggak suka apa? Labu. Anas bin Malik mengatakan, aku paling nggak suka labu. Tapi begitu aku melihat Nabi makan labu begitu lahapnya, dokoh, tahu dokoh ya? Lahap, merasa nikmat sekali makan labu. Semenjak itu aku suka labu sampai Nabi wafat. Lihat, ini sekedar selera makan. Kenapa? Karena Anas cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka berselisih para ulama, apakah yang dilakukan Anas ini kebaikan sebagai sunnah atau tidak? Berselisih. Yang rajih kalau itu karena cinta kepada Nabi, bagian dari sunnah. Wajib tentu tidak. Antum tahu Nabi sangat suka labu tadi. Antum nggak doyan labu, nggak masalah. Ya. Makanan daging yang paling disukai oleh Nabi apa? Paha kambing. Aisyah tahu itu, para sahabat tahu itu. Paha kambing. Antum nggak doyan paha kambing, bahkan nyium bau kambing mau muntah. Antum nggak pernah dan nggak mau sedikit pun makan kambing. Dosa apa tidak? Tentu tidak. Tapi kalau antum paksakan diri karena terdorong oleh rasa cinta kepada Nabi, ini ada kebaikan di situ. Walaupun sekali lagi ada khilaf. Ya, berbeda dengan makan dengan tangan kanan. Ya, makan tidak itika jangan diterjemahkan dengan bersandar. Ya. Kalau bersandar, saya ini bersandar. Apakah boleh saya minum, makan? Boleh. Itika itu bukan bersandar seperti ini. Bukan bersandar dalam bahasa Indonesia. Ini miskinnya bahasa Indonesia. Jadi sulit menerjemahkan. Ya. Itika itu sering diterjemahkan dengan bersandar. Tapi tidak tepat. Ya. Itika itu menyandar pada salah satu badan, ya, tidak tegak seperti ini, tapi miring ke sebelah kanan, miring ke sebelah kiri, ya, dengan satu tangan, ya, atau tiduran. Itu yang tidak boleh makan dengan itika, ya. Mana dalil? Nabi pernah bersandar, Nabi pernah berkata sambil itika, sampai pada satu kalimat fajalasa, Nabi duduk. Ya. Berarti itika itu tidak duduk, duduk itu tidak itika. Semua orang tahu saya ini sedang apa? Sedang duduk, bukan sedang itika.
Walaupun punggung saya nempel di sandaran ini bukan ittika, maka boleh makan, boleh minum. Yang tidak boleh makan minum sambil ittika, sering diterjemahkan dengan bersandar, itu bersandar dengan salah satu tubuhnya miring. Karena para raja, orang-orang sombong itu kalau makan seperti itu, ya. Makan kayak orang malas gitu kan, ambil miring badannya, maka minum, ya. Nah, itu tidak disukai oleh Nabi, bahkan dilarang, ya. Ini tidak dilarang, tapi Nabi nggak suka. Para sahabat pun ikut tidak suka. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu besar sekali di mata sahabat. Sampai-sampai ada seorang sahabat bertemu dengan tabi'in yang bercerita, aku tadi malam bermimpi ketemu Nabi. Tabi'in pernah ketemu Nabi apa belum? Tabi'in pernah ketemu dengan Nabi apa belum? Belum. Kalau ketemu dengan Nabi bukan tabi'in namanya, tapi sahabat. Nah, dia cerita, tadi malam aku bermimpi bertemu wajah Nabi. Lalu disebutkan, alisnya begini, dahinya begini, hidungnya begini, kumisnya begini, jenggotnya lebat begini, begini, begini. Kata sahabat, rupanya engkau lebih tahu dari aku. Engkau lebih bisa mensifati lebih rinci daripada aku. Padahal aku bertemu dengan Nabi, sering bertemu dengan Nabi, tapi engkau lebih tahu. Kenapa? Kenapa? Karena saking besarnya Nabi di hadapan para sahabat, maka para sahabat lebih banyak menunduk di hadapan Nabi. Saking besarnya Nabi, ya, mensifati wajah Nabi tidak bisa rinci, ya, kan besar sekali Nabi di hadapan, di hati para sahabat, ya. Nah, kita kurang bisa, seolah sabda Nabi itu kecil bagi kita. Kita tahu Nabi melarang ini, tapi kita nekat. Kita tahu Nabi memerintahkan ini, tapi kita malas-malasan. Berarti Nabi tidak besar di hati kita, ya. Nabi uswah qudwah yang dijaga oleh Allah. Kira-kira yang dijaga oleh Allah pada diri Nabi halal haramnya saja, hak batilnya saja, apa ada hal lain? Para ulama mengatakan ada hal lain. Apa misalnya? Makanan. Mungkinkah Allah membiarkan Nabi memakan sesuatu yang berbahaya bagi badan? Seperti beredar isu daging kambing adalah penyebab darah tinggi, kolesterol dan seterusnya. Dengan melihat gaya hidup Nabi, hobi makan Nabi, patut kita mencurigai teori ini. Walaupun itu teori penyelidikan 1000 dokter, bahkan 1000 dokter muslim. Kenapa? Mustahil Allah biarkan Nabi hobi memakan daging yang bikin kolesterol, darah tinggi, kanker, ini itu, mustahil. Berarti beliau tidak maksum, ya. Karena yang dijaga oleh Allah pada diri beliau bukan hanya beliau tidak melakukan hal-hal yang haram, tidak melakukan syirik, tidak melakukan maksiat, tetapi kehidupan beliau juga dijaga. Alhamdulillah sekarang terbukti, ya. Antum yang banyak baca tentang kesehatan tentu tahu mana yang lebih tinggi kolesterol, daging kambing apa daging sapi. Nah, daging kambing apa telur puyuh? Nah, antum tahu, ya. Alhamdulillah. Seandainya teori ini belum diketemukan, kan kira-kira 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, hampir-hampir manusia termasuk kaum muslimin menganggap daging kambing itu jahat. Mana mungkin Nabi dibiarkan oleh Allah memakan sesuatu yang buruk, yang jahat. Oleh karena itu kan tidak ada riwayat Nabi memakan makanan yang tidak ada gunanya.
ya, apalagi yang tidak baik, apalagi yang membahayakan. Karena apa? Karena Nabi dijaga. Setiap Nabi dan Rasul punya apa? Masih ingat? Setiap Nabi dan Rasul punya doa mustajabah, punya doa yang pasti dikabulkan. Bahasa kita mungkin doa pamungkas, senjata pamungkas. Artinya kalau doa itu dipakai, pasti terkabul. Walaupun seaneh apapun permintaan itu. Misalnya seorang nabi menggunakan doa itu untuk berdoa, ya Allah, rubahlah gunung ini menjadi emas. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Doa mustajabah. Seluruh para nabi sudah menggunakan doa mustajabah itu. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, semuanya telah menggunakan doa mustajabah itu. Bahkan Nabi Nuh ketika diminta oleh manusia untuk menghadap Allah di yaumil mahsyar, agar Allah berkehendak menghisap manusia, Nabi Nuh mengatakan, aku malu. Doa mustajabahku, doa pamungkasku sudah aku pakai untuk membinasakan umatku. Dan begitulah seluruh para nabi dan rasul sudah menggunakan doa mustajabah itu, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammadlah satu-satunya nabi yang belum menggunakan doa mustajabah itu. Beliau mengatakan, akan aku simpan, akan aku pakai nanti di yaumil mahsyar untuk menyelamatkan umatku. Lihat bagaimana kita tidak cinta kepada seorang nabi yang seperti itu. Bagaimana kita tidak menjadikan nabi seperti itu sebagai uswah qudwah. Bodoh sekali kita, ya. Beliau simpan. Oleh karena itu beberapa doa beliau yang dipakai oleh beliau bukan doa pamungkas, walaupun dikabulkan oleh Allah. Kalau doa mustajabah tadi pasti. Maka pernah Abu Jahal, Abu Lahab nantang Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy nantang Nabi. Apa kata mereka? Muhammad, tidak usah banyak omong. Kami siap mengikuti ajaranmu. Kami siap masuk Islam, menjadi umatmu. Asal gunung-gunung yang mengelilingi Mekah ini engkau rubah jadi emas. Lihat, tantangan yang luar biasa. Kami tidak akan mencaci maki engkau, melukai engkau, apalagi menghina engkau. Asal engkau rubah, engkau berdoa kepada Allah, rubah gunung-gunung ini menjadi emas. Nabi ingin orang-orang kafir Quraisy itu masuk Islam, beriman. Maka beliau memohon kepada Allah. Tujuan beliau apa? Agar orang-orang kafir Quraisy itu beriman. Dijawab oleh Allah, iya, mudah sekali bagiku untuk merubah gunung-gunung itu menjadi emas. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Segala sesuatu bisa dilakukan oleh Allah. Tapi ingat, jika gunung-gunung ini sudah berubah jadi emas, ternyata mereka Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya ada satu saja yang tidak masuk Islam, tetap kafir, maka aku habiskan semuanya, aku binasakan semuanya, sebagaimana aku binasakan kaum Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh. Gemetar Nabi, ketakutan Nabi, ya.
Kalau Nabi nggak mikir panjang, ya sudah. Kalau memang binasakan, binasakan saja. Tidak. Inilah sayangnya Nabi kepada umat ini. Nabi mengatakan, kalau begitu ya Allah, biarkan aku berdakwah dari seorang ke seorang, dari hari ke hari. Ya, sabar beliau. Walaupun cacian, makian, hinaan. Dan begitulah dakwah. Dakwah wajib sabar, para da'i wajib sabar, tidak boleh buru-buru. Tahun 2000 bikin partai Islam, 2005 menang, 2006 berdiri negara Islam. Ini namanya nggak sabar, ini buru-buru. Bagaimana mau tegak daulah Islamiyah, hukum rajam, cambuk, potong tangan, wajib berjenggot, wajib berhijab. Bagaimana lihat masyarakat ini? Apa udah siap mereka? Yang berbuat syirik, yang berbuat bid'ah, yang berbuat maksiat, yang pelacur, yang pezina, yang penjudi. Apakah siap dengan itu? Ya. Jika dipaksakan jadi Indonesia negara Islam dengan syariat Islam, kira-kira apa yang terjadi? Perang saudara. Perang saudara. Tentu banyak yang tidak terima, yang akan nolak. Kenapa? Karena buru-buru. Maka para da'i ini harus sabar, dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dari majlis ke majlis, mengajak manusia, mari bertauhid, jangan syirik, tinggalkan penyembahan kepada kuburan-kuburan keramat, hindari bid'ah, jauhi maksiat. 5 orang insaf situ. Pindah lagi ke masjid, 4 orang jadi baik. Alhamdulillah, sabar. Sabar. Jika para da'i terus seperti itu, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, nanti akan terjadi masyarakat yang bertauhid, masyarakat yang sunnah, nanti tegak daulah Islamiyah, tidak kaget. Oleh karena itu para ulama, wabil khusus Syekh Albani, mengajak kita untuk apa? Mengajak kita untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi yang akan memimpin kaum muslimin menuju kejayaan. Caranya dengan apa? Mari kita sambut kedatangan, bawa kaum muslimin menuju kejayaan Islam dengan cara apa? Parade, long march, bikin partai Islam, teriak-teriak di jalanan, apa-apa. Beliau mengajak kita semua dalam rangka menyambut kedatangan Imam Mahdi itu apa? Bertauhid dengan tauhid yang benar, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Jangan berbuat bid'ah, jangan berbuat maksiat. Karena Imam Mahdi akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang apa? Masyarakat yang sunnah. Imam Mahdi tidak akan muncul di tengah masyarakat yang bid'ah. Kalau Imam Mahdi muncul sekarang, Imam Mahdi tidak akan berhadapan dengan Dajjal, tidak akan berhadapan dengan Yahudi Nasrani, tapi akan berhadapan dengan siapa? Kalau Imam Mahdi muncul sekarang ini, di negeri kita ini terutama, maka Imam Mahdi akan berhadapan dengan siapa? Dengan kaum muslimin sendiri. Kan nggak mungkin Imam Mahdi, keturunan dari Hasan ini, mengajarkan berbagai macam bid'ah, mengajarkan berbagai macam khurafat, tahayul, tahlilan, muludan, 7 bulanan, salawatan. Kan tidak mungkin. Beliau ahli sunnah, beliau menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Tentu beliau akan larang kaum muslimin berbuat syirik, berbuat bid'ah. Sementara kaum muslimin penuh dengan bid'ah, maka beliau akan berhadapan dengan kaum muslimin sendiri, akan berperang melawan kaum muslimin sendiri. Maka beliau akan muncul di tengah kaum muslimin yang berfaham sunnah, yang tidak bid'ah, yang salaf, yang ahlu sunnah, yang firqatun najiyah, yang ta'ifatul mansurah, yang ghuraba as-salafi. Maka kata Syekh Albani, kita persiapkan diri kita berdakwah. Banyaknya
pesantren-pesantren sunnah, sekolah-sekolah sunnah, majelis-majelis ilmu sunnah, ini dalam rangka. Dan jauhi semua syubhat. Jangan sampai ada syubhat pada diri kita. Ya. Apa? Sabar tentunya. Sabar, apalagi melihat kaum muslimin hari ini. Syirik di mana-mana, bid'ah di mana-mana, aliran sesat di mana-mana. Wajib kita sabar. Seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, sabar. Ya. Ini kritikan bagi para dai yang tidak mau sabar. Enggak sabar itu dia pakai apa? Pakai parlemen, pakai kabinet. Itu menunjukkan dia nggak sabar. Ya. Mereka menyangka kalau dakwah dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid, kelamaan. Maka banyak dari mereka mengatakan, ini ngaji-ngaji mulu, bahas wudu, bahas sholat, bahas manhaj. Kapan jihadnya? Kapan perangnya? Nggak sabar. Ya. Bagaimana kita mau jihad sementara penuh dengan firqah dolan? Yang ada apa? Perang sendiri-sendiri. Jangan lupakan antum pelajaran besar dari Afgan. Pelajaran besar. Mereka dikuasai oleh Soviet, Rusia. Bersatu padu mereka. Yang Hikmatyar, yang Rasul Sayyaf, yang Burhanuddin Rabbani, bahkan Dustum di situ ikut bersatu mengusir Rusia. Tapi mereka tidak disatukan akidahnya. Tidak ada didakwai dengan dakwah yang benar. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Sufiyah. Ahlu sunnahnya ada, walaupun sedikit. Ya, Jamilur Rahmah yang akhirnya dibom itu. Terusir Rusia. Rusia kalah, terusir. Apa yang terjadi? Setelah Rusia terusir, apa yang terjadi? Saya kira antum tahu. Yang terjadi adalah apa? Nggak tahu? Perang sendiri-sendiri. Yang terjadi perang sendiri-sendiri. Rasul Sayyaf punya pasukan sendiri, Burhanuddin Rabbani punya pasukan sendiri, ya, Mujahidin punya pasukan sendiri, belum Taliban punya pasukan sendiri, semuanya Muslim. Tinggal Amerika, orang kafir yang tepuk tangan, jual senjata. Kenapa? Tidak diawali dengan menyamakan akidah, menyamakan tauhid. Tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh akidah para sahabat satu, seluruh manhaj para sahabat satu, ibadahnya semuanya satu, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun terjadi perselisihan, misalnya antara Ali dan Muawiyah, maka cepat selesai. Cepat selesai kan? Ya, saya kira nggak sampai 5 tahun tuh selesai. Bandingkan dengan percekcokan kaum muslimin hari ini, tidak kunjung selesai. Perselisihan antar kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah selesai dengan Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Kan setelah Ali terbunuh, yang jadi khalifah siapa? Jangan bilang Muawiyah, salah ini. Setelah Ali terbunuh, ketika mau berangkat salat subuh itu, yang menggantikan beliau sebagai khalifah siapa? Hasan, putra beliau, putra Ali bin Abi Thalib. Baru beberapa bulan Hasan menjadi khalifah, langsung kekhalifahan itu diserahkan kepada Muawiyah. Karena Hasan tahu siapa Muawiyah, sahabat Nabi, penulis wahyu Nabi, dan didoakan oleh Nabi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, jadikan Muawiyah orang yang bisa memberikan petunjuk dan bisa mendapatkan petunjuk. Dan banyak doa-doa Nabi untuk Muawiyah. Sanjungan Nabi kepada Muawiyah, ipar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adiknya Muawiyah dinikah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu mertua Nabi adalah orang tuanya Muawiyah.
dan cakap dalam memerintah. Hasan tahu tidak mungkin Hasan membunuh kaum muslimin, membinasakan kaum muslimin dengan menyerahkan kekhalifahan kepada orang yang buruk, orang yang jahat. Ya. Dan itu sesuai dengan nubuat Nabi, ramalan Nabi. Ketika Nabi berkhutbah, khutbah Jumat, tiba-tiba Hasan yang masih kecil waktu itu bermain di dekat mimbar, terjatuh. Lalu Hasan beliau angkat, beliau gendong. Sebentar beliau melihat ke Hasan, sebentar beliau melihat ke jamaah, sebentar beliau melihat ke Hasan, sebentar beliau melihat ke jamaah. Lalu beliau mengatakan, anakku ini, yang dimaksud cucu beliau Hasan, akan menjadi apa? Menjadi pendamai antara dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti kebenaran sabda beliau. Betul-betul kaum muslimin damai. Tidak ada lagi kelompok Ali, kelompok Muawiyah, tidak ada. Setelah Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi, man taraka syai'an lillah awadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, Allah akan ganti yang lebih baik. Hasan meninggalkan sesuatu, kekhalifahan kan sesuatu yang luar biasa, ditinggalkan oleh Hasan karena Allah. Karena Hasan tidak mau ada dua kelompok kaum muslimin. Nah, maka Allah memberikan kepada Hasan sesuatu yang lebih besar dari itu, yang lebih baik dari itu. Apa? Nah, salah satu keturunan Hasan akan memimpin kaum muslimin di akhir zaman dan akan membawa kaum muslimin kepada kejayaan. Siapa dia? Namanya seperti namaku, kata Nabi, dan nama ayahnya seperti ayahku. Berarti siapa namanya? Muhammad bin Abdullah, yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Itu keturunan dari Hasan, bukan Husain. Ya. Tidak seperti bualan orang-orang Rafidah, itu sangat jauh dari kebenaran. Karena Khalifah Al-Muntadhar, Imam Mahdi menurut Ahlu Sunnah, itu mengajak kaum muslimin kepada perdamaian, kemenangan. Adapun Al-Mahdi ala Rafidah menyebabkan kerusakan, pembunuhan sesama muslim. Bahkan menurut mereka, sebelum kiamat tiba, ada sebuah peristiwa yang mereka sebut dengan Ar-Raja'ah. Apa peristiwa Ar-Raja'ah? Peristiwa di mana Abu Bakar dan Umar dihidupkan lagi. Ini sebelum hari kiamat. Luar biasa, Rafidah mengarang cerita. Abu Bakar dan Umar akan dihidupkan lagi sebelum hari kiamat. Untuk diapakan? Untuk disiksa oleh imam-imam Rafidah, Al-Mahdi. Balas dendam. Jadi agama Rafidah itu agama dendam luar biasa. Dendam kesumat luar biasa mereka pelihara di dada mereka. Sampai keluar dari mulut mereka, udkhulu ahla sunnah tadkhulul jannah. Bunuhlah ahlu sunnah, niscaya kalian akan masuk surga. Jika kalian ingin masuk surga, bunuhlah ahlu sunnah. Dan itu terjadi. Siapa yang memberikan celah kepada Hulagu Khan untuk menyerang Baghdad? Siapa kalau bukan tokoh Syiah At-Tusi? Ya, siapa Bashar al-Assad? Siapa Qoromitov, Nusairiyah?
mereka pembunuh, pembantai kaum muslimin. Siapa mereka? Ar-Rafidhah. Ya. Hati-hati terhadap Rafidhah. Mengingatkan Nabi ketika Nabi terlalu dermawan. Diriwayatkan Nabi punya pakaian satu-satunya, baju satu-satunya, mungkin baju atas, baju atas. Pakaian bawah beliau pakai pakaian atas. Kata kita mungkin seperti kemeja atau hem. Ada orang Badui datang meminta pakaian itu, pakaian atas itu. Nabi langsung kasih. Nabi nggak ngelihat dulu di rumah ada pakaian ganti apa tidak, langsung dikasih. Begitu beliau pulang ke rumah, beliau tidak dapati pakaian ganti. Lihat, beliau dermawan yang berada pada tingkat paling atas. Dermawan ada berapa tingkatan? Ada 3. Yang ini paling atas beliau, al-ithar. Artinya beliau sendiri butuh, tapi beliau berikan kepada orang lain. Ithar. Saya kira hampir tidak ada kaum muslimin yang dermawan sampai derajat ithar. Paling jud atau karam. Kalau karam itu dermawan tetapi tidak berpengaruh bagi hidupnya, tetap kaya, tetap mewah mobilnya, tetap megah rumahnya, tapi banyak sedekah, mungkin 1 miliar 2 miliar, tapi tetap kaya, enggak pengaruh. Nah, kalau jud lebih atas lagi, dia sedekah lalu berpengaruh bagi hidupnya, ada pengaruhnya, ya. Nah, isar yang tertinggi, dia sendiri butuh, diberikan kepada yang lain. Yang menjadi sifat utama orang-orang Ansar adalah isar. Maka diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin walaupun mereka sendiri butuh. Ada kisah orang Ansar yang kedatangan tamu sementara dia hanya memiliki 1 porsi makanan. Itu pun dia belum makan, istrinya belum makan, anak-anaknya belum makan. Tapi dia kurbankan demi tamunya ini. Ini salah satu contoh. Nabi Muhammad SAW lebih dari semuanya. Ithar. Nah, tidak selang lama turun ayat. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Muhammad, carilah kebahagiaan abadi di akhirat yang telah kami persiapkan, surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa engkau juga punya bagian di dunia ini. Jangan lupa. Memang tujuan utama adalah surga, tapi jangan lupa engkau ini punya bagian. Artinya kalau punya baju cuman 1 diminta orang, ya jangan dikasih. Nanti terbuka auratnya. Tidak bisa menutup aurat. Inilah Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah gara-gara terlalu dermawan. Kalau kita ditegur oleh Allah karena terlalu bakhil. Jadi kebalik ya. Kita terlalu bakhil, ditegur oleh Allah. Berapa banyak ayat yang menegur kita, berapa banyak hadis yang menegur kita, tapi tetap aja kita bakhil. Nabi SAW ditegur oleh Allah karena terlalu dermawan.
Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiri kita ada soal jawab. Yang ada pertanyaan boleh dipersiapkan. Saya lanjutkan sebentar. Salam uswah kita, kudwah kita, satu-satunya manusia yang harus kita jadikan tauladan. Pertanyaan selanjutnya, yang paling harus kita contoh pada diri Nabi itu dalam hal apa? Banyak dari kita beranggapan atau mengucap akhlak-akhlak Nabi seperti tadi, kedermawanan Nabi, keberanian Nabi, nah, para ulama menasihati kita untuk mencontoh Nabi itu dititik beratkan kepada apa? Kepada ibadah mahdhah. Kepada ibadah mahdhah. Sebuah ibadah yang tidak mungkin kita bisa lakukan tanpa contoh dari Nabi. Sementara ibadah ghairu mahdhah seperti nikah, jujur, sedekah, cari nafkah, nolong orang, ini bisa kita lakukan walaupun tidak ada contoh dari Nabi. Adakah di dunia ini orang tidak kenal Nabi? Bahkan nama Nabi Muhammad SAW dia belum pernah dengar, tapi dia jujur, amanah. Ada apa tidak? Tentu ada. Tentu ada. Karena kebaikan ini ada dua. Pertama, kebaikan yang harus diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jika Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan, nggak ada yang tahu. Apa misalnya? Tayamum, wudu, ruku, sujud, tawaf, sa'i, melempar jumrah dan seterusnya. Adakah orang yang bisa melakukan ini dengan benar tanpa petunjuk dari Nabi, contoh dari Nabi, arahan dari Nabi? Tentu tidak ada. Itu namanya ibadah mahdhah. Yang kedua, kebaikan-kebaikan yang Allah beritahukan kepada kita lewat nurani kita, lewat hati kita, tanpa wahyu, tanpa Al-Quran, tanpa hadis, orang bisa tahu. Apa misalnya? Tadi, jujur, amanah, rendah hati, tidak sombong. Ini kebaikan-kebaikan yang manusia umumnya tahu, walaupun dia tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah baca hadis. Ya. Antum masih ingat ketika Ibnu Katsir menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, beliau membawakan hadis di mana Nabi menggambarkan ihdinas siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Lurus, tidak belok ke sana, tidak belok ke sini. Kalau belok itu, kalau balik lagi capek. Ya kan? Belok dulu terus balik lagi, kan capek. Buang-buang waktu. Jarak tempuh semakin panjang. Itu kalau balik lagi. Kalau nggak balik lagi, nyasar, tersesat. Maka dikatakan siratal mustaqim itu lurus. Jalannya itu lurus. Di kiri kanan jalan itu ada apa? Di kiri kanan jalan itu ada apa? Ada tembok. Ada tembok. Di kiri kanannya ada tembok. Ya, kita bayangkan jalan tol lurus, di kiri kanannya ada tembok. Di tembok ada apa? Di tembok itu ada apa? Ada pintu-pintu. Ada pintu-pintu, banyak sekali. Tidak terhingga jumlahnya. Dan pintu itu tidak ada daun pintunya.
hanya tertutup oleh kain hurdeng. Ini as-sirat al-mustaqim yang dipermisalkan oleh Nabi SAW. Jalan lurus, tidak berkelok sedikit pun. Kiri kanannya ada apa tadi? Tembok. Di temboknya ada apa? Ada pintu yang banyak sekali. Pintunya tidak tertutup kecuali oleh kain hurdeng. Nah, ada teriakan dari pintu gerbang, masuklah ke dalam jalan lurus itu, jangan berkelok sedikit pun. Nah, ini teriakan pertama. Lalu mereka semua masuk. Di atas itu ada teriakan lagi, jangan sekali-kali membuka hurdeng itu, jangan coba-coba masuk ke kiri kanan itu, karena siapa yang masuk ke kiri kanan itu, dia tidak akan balik lagi, atau minimal sulit sekali balik lagi. Nah, diterangkan oleh Nabi, teriakan pertama apa, kemudian jalan lurus ini apa, kemudian pintu-pintu ini apa, kemudian teriakan di atas jalan itu apa, yaitu ilham. Allah memberitahukan kepada manusia di hatinya bahwa bohong itu tidak baik, mencuri itu tidak baik, berantem itu tidak baik, membunuh itu tidak baik, korupsi itu tidak baik, dan begitu seterusnya. Tanpa Al-Quran dan Sunnah. Nah, tahulah itu ada dua. Kebaikan yang kita bisa tahu tanpa Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kebaikan yang tidak mungkin kita bisa tahu tanpa Al-Quran dan Sunnah. Nah, kebaikan yang kedua ini yang kita pelajari, yang kita habiskan waktu kita. Ya, sekali-kali bolehlah bahas tentang keutamaan sedekah, keutamaan jujur, keutamaan malu, keutamaan jauh dari zina, jauh dari khamr, jauh dari judi. Ya, bukan pembahasan yang buruk, tapi jangan menghabiskan waktu, lalu waktu itu habis, tidak ada lagi kesempatan untuk membahas cara ngelempar jumroh yang baik itu gimana. Kalau anak lahiran usia 7 hari, apa yang harus dilakukan? Kalau bersin baca apa? Yang dengar baca apa? Kalau menguap baca apa? Kalau bertahap baca apa? Ya. Ini nggak mungkin ada orang tahu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Bersin, subhanallah, ya. Subhanallah, alhamdulillah, ya sama-sama ada Allahnya ini, ya, nggak boleh. Bersin alhamdulillah dapat pahala, bersin subhanallah nggak dapat pahala, malah dosa. Ya. Akal kan nggak bisa cerna itu. Kata para ulama, itu yang mesti dititik beratkan. Jadi yang dicontoh pada diri Nabi itu. Adapun jujur, amanah, pemalu, tidak korupsi, tidak membunuh, ini semua orang tahu. Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu, semuanya tahu. Tapi kalau subuh berapa rakaat? Salat nisfu Sa'ban sunnah apa bid'ah? Ya, seperti tadi malam, barakallahu fiik, dijawab dengan wafik barakallah, benar apa tidak? Nggak ada yang tahu kalau bukan dari Allah dan Rasulnya. Ya, disitulah kita banyak belajar. Ya, oleh karena itu Imam Ahmad nggak suka. Imam Ahmad marah ketika Haris Al-Mahasibi tampil ceramah
di depan manusia berbicara tentang kejujuran, berbicara tentang amanah, berbicara tentang sodako. Imam Ahmad tidak suka. Padahal kan baik. Berbicara tentang sodako kan baik, berbicara tentang amanah kan baik. Tapi Imam Ahmad tidak suka. Kenapa? Karena ada yang jauh lebih besar yang harus didakwahkan, bahwa Al-Quran ini bukan makhluk, Al-Quran ini kalamullah. Itu yang harus didakwahkan. Tentang manhaj, tentang akidah, tentang tauhid. Nah, seperti hari ini, bagaimana ada seorang ustadz yang sibuk berbicara tentang sodakoh, tentang etos kerja, tentang kejujuran, sementara nggak pernah berbicara tentang tauhid. Apa kaum muslimin sudah benar semua tauhidnya? Tidak pernah berbicara sunnah bid'ah. Ini maka dai salaf nggak usah ikut-ikutan. Konsentrasi berbicara tentang sunnah, tentang bid'ah, tentang syirik, tentang tauhid. Itu yang sedang dibutuhkan oleh umat hari ini. Kasihan umat ini, umat itu kan menunggu para dai berbicara lantang ini syirik, ini bid'ah. Masyarakat hari ini jadi korban. Antum tahu, ibu-ibu terutama, bapak-bapak juga di negeri kita ini yang ngaji banyak apa tidak? Banyak sekali. Antum nggak bisa ngitung majelis taklim itu. Ya, insya Allah kita nggak bisa. Majelis taklim luar biasa. Jadi ibu-ibu kita ini, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, itu senang dengan pengajian, ceramah ilmu senang. Tapi sayang mereka jadi korban. Karena apa? Ustadznya bikin mereka tertawa, senang manggut-manggut. Tidak diajarkan tauhid yang benar, sunnah yang benar. Coba kalau ibu-ibu kita, bapak-bapak kita ini diajarkan tauhid yang benar, sunnah yang benar, mereka jadi tahu, jadi berilmu. Tapi yang diajarkan, ya itu tadi. Bahkan lamaan tahlilannya, lamaan yasinannya daripada pelajarannya. Baca yasin kan bisa di mana saja. Baca tahlil la ilaha illallah kapan saja. Kenapa mesti ngumpul-ngumpul? Ya, bahkan bid'ah. Pelajaran yang ditunggu oleh kaum muslimin hari ini, pelajaran. Sampaikan kepada kaum muslimin yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi masyarakat tidak jadi korban. Akhirnya masyarakat tahu, oh ternyata memajang foto itu nggak boleh ya. Oh, memajang gambar itu akan disiksa nanti di akhirat. Ya. Ini butuh dakwah.